Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok teknik digital, kelompok saya, Fahrun dan Brian akan menjelaskan tentang demux. Nah, kita akan menjelaskan pertama kali tentang demultiplexer atau distributor data. Apa itu? Nah, dia itu adalah rangkaian logika yang menerima satu input dan mendistribusikan ke salah satu output. Atau lalu data input ditransmisikan ke hanya satu output yang ditentukan oleh select input code. Nah, di sini ada data input, ada output, dan di sini ada select input. Jadi teman-teman ini adalah contoh demux satu jalur ke 8 jalur. Jadi ada satu input yang input ini dipilih melalui selektor. Jadi eh, input ini akan diteruskan ke Q0, Q1 atau Q2 sampai seterusnya sampai Q7 tergantung selektor S0 sampai S2-nya. Nah, jadi ini adalah contoh tabel kebenaran dari demux satu jalur ke 8 jalur. Jadi saat select code menunjukkan eh, logika 000. Jadi Q0 atau output yang ke 0 yang akan meneruskan input yang diberikan. Begitu seterusnya sampai Q7. Nah, jadi ini adalah rangkaian contoh decoder 74138. Nah, di sini adalah rangkaian gerbang logikanya. Decoder 74138 adalah sebuah komponen elektronik yang digunakan untuk mengubah kode biner menjadi output aktif pada salah satu 8 saluran outputnya. Komponen ini memiliki 3 input pemilih, yaitu A0, A1, dan A2, dan 8 output, yaitu 0 sampai 7. Berikut adalah cara kerja dasar dari decoder 74138. 1. Input pemilih. Decoder decoder ini memiliki 3 input pemilih A0 sampai A2 yang mewakili kode biner 3 bit. Misalnya, jika kode biner yang diinputkan adalah A0, A00, A11, dan A21, maka kita ingin output aktif pada saluran output 6. 2. Tabel kebenaran. Nah, kita bisa lihat tabel kebenaran di bawah itu. Decoder ini memiliki tabel kebenaran yang menentukan hubungan antara input pemilih dan output yang aktif. Tabel kebenaran ini menunjukkan kombinasi input pemilih mana yang akan mengaktifkan output tertentu. Misalnya, dalam kasus decoder 74138, jika A01 jika A00, A11, dan A21, maka output yang aktif adalah output nomor 6. Sedangkan output yang lainnya non-aktif. Yang ketiga, aktivasi output. Berdasarkan kombinasi input pemilih yang diberikan, decoder mengaktifkan saluran output yang sesuai dengan tabel kebenaran. Output aktif pada saluran yang sesuai ditandai dengan logika tinggi, biasanya 1 atau tekanan tinggi 5 volt. Sementara output yang tidak aktif ditandai dengan logika rendah, biasanya 0 atau tegangan rendah atau 0 volt. Yang keempat, output dan logika inversi. Output langsung dari decoder 74138 memiliki logika negasi. Artinya, output asli pada pin 0 sampai pin 7 itu telah diinversikan. Jadi, jika output yang diinginkan adalah logika tinggi, maka yang diperlukan adalah inverter untuk mendapatkan output yang sebenarnya. Lalu, pada saat decoder 74138 saat menggunakan decoder 74138, Anda perlu mengatur input pemilih dengan benar untuk memastikan output yang diinginkan aktif. Penting untuk mengacu pada tabel kebenaran dan spesifikasi yang
diberikan dalam lembar data atau data sheet decoder untuk memahami bagaimana mengatur input pemilih dengan benar. Berikut ini adalah contoh penyederhanaan decoder 74138. Nah, pada kali ini adalah aplikasi MOX dan DMOX sebagai security monitoring system. Jadi, masing-masing dari switch dari ke-8 pintu sebagai masuk ke MOX yang akan menghasilkan logika tinggi jika pintu membuka dan logika rendah jika pintu menutup. Lalu, counter modulo 8 digunakan sebagai select input untuk MOX dan juga DMOX atau yang berada pada remote monitoring panel. Output DMOX dihubungkan ke LED yang akan on jika outputnya low. Misal, counter berada pada hitungan 110. Pada saat counter pada status ini, katakan pintu 6 dalam kondisi menutup. Logika rendah pada saat atau I6 akan diteruskan ke MOX dan diinversikan sehingga menghasilkan logika tinggi pada Z0. Keluaran tinggi pada Z0 akan diteruskan ke DMOX menuju output Q6 node, sehingga LED 6 akan off. Ini akan mengindikasikan bahwa pintu 6 tertutup. Dan apabila pintu 6 terbuka, kondisi rendah pada Z0 dan Q6 node akan menyebabkan LED 6 menyala. Lalu, counter akan memberikan pendetakan dari 000 sampai 111 dan LED akan dengan berurutan mengindikasikan status ke-8 pintu. Jika semua pintu menutup, tidak ada LED yang menyala. Jika pintu membuka, LED akan on hanya selama beberapa interval waktu counter menghitung atau pada saat yang tepat, dan akan off pada cacahan lain sehingga LED akan flashing dan on off jika pintu membuka. Kecepatan flashing dapat diatur dengan mengubah frekuensi clock. Jadi teman-teman, selain sebagai security monitoring system, DMOX dapat diaplikasikan sebagai kontrol urutan. Berikut adalah contoh rangkaian logikanya. Operasi dimulai dengan memberikan pulsa reset pada counter asinkron yang dibangun dengan JK flip-flop. Saat start pulse akan menandai proses urutan dimulai, diawali dengan mengisi valve A1 sampai pengaktifan pompa untuk pengosongan tangki utama. Setiap satu siklus, proses urutan akan dideteksi oleh sensor yang perubahan statusnya menjadi masukan bagi multiplexer. Selanjutnya, transisi turun dari keluaran multiplexer akan menjadi masukan detak bagi counter untuk melanjutkan pada urutan proses berikutnya. Akhir proses ditandai dengan pulsa detak ke-8 pada counter yang akan menghasilkan keluaran 000 kembali pada counter asinkron. Jadi teman-teman, demikian presentasi kami mengenai apa itu demuxer. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.